Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka lagi untuk melanjutkan pelajaran di kelas 9. Setelah kita libur agak lama, maka tentunya kita lebih fresh untuk memulai pelajaran walaupun dengan cara daring. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini sebelum pelajaran kita mulai, tentunya menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah. Marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran agama Islam, materi pada pagi hari ini adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir artinya hari kiamat, hari pembalasan, hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Hari akhir ada dua, yaitu hari kiamat ada dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Maaf tadi di awal agak kecedot. Kiamat sughra artinya kiamat kecil, yaitu matinya seseorang atau sekelompok orang, di mana Allah mentakdirkan tentang manusia umur atau ajal itu tidak sama. Maka kalau ada seseorang yang meninggal dunia atau sekelompok orang yang kena musibah, itu disebut kiamat sughra. Nah, tentunya ada kiamat sughra, ada kiamat kubra, kiamat yang sesungguhnya, yaitu hancurnya manusia dan dunia seisinya. Semua tidak ada tersisa. Nanti pada kiamat kubra itu kehidupan dunia sudah berubah. Itulah kiamat kubra. Tanda-tandanya kiamat kubra ya nanti bisa dilihat di tayangan video yang kami suguhkan pada kalian untuk dipahami. Mungkin tanda-tanda kiamat sughra ada sendiri, tanda-tanda kiamat kubra ada sendiri. Untuk itulah, marilah kita bersama-sama menikmati tayangan video berikut ini. Silakan. Pengertian iman kepada hari akhir. Meyakini adanya hari akhir yang jelas pasti akan datang dengan sungguh-sungguh. Dalil nakli iman kepada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Itulah dalil naklinya tentang akan datangnya hari akhir yang harus kita yakini dengan sungguh-sungguh. Dalam hadis Nabi sebutkan, fa'ahbirni anil imani qala anna tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minna bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya Jibril bertanya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, iman ialah engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utus-utusannya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nama-nama lain hari akhir. 1. Yaumul akhir. Yang kedua Yaumul Qiyamah. Yang ketiga Yaumul Ba'as. Yang keempat Yaumul Hisab. Yang kelima Yaumuddin. Dan yang keenam Yaumul Haq. Yang ketujuh Yaumul Wa'id. Yang kedelapan Yaumul Hasr.
Yang ke-9 yaumul khuruj. Yang ke-10 yaumul ma'ud. Yang ke-11 yaumul ud. Yang ke-11 yaumul asr. Yang ke-12 yaumul zalzalah. Inilah nama-nama hari akhir. Macam-macam hari akhir. Hari akhir ada 2, yaitu kiamat sugro, berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contoh terjadinya kematian, terjadinya musibah seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kiamat kubro, yaitu rusaknya jagat raya dengan segala isinya dan berakhirnya kehidupan dunia bagi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Tanda-tanda datanya hari akhir. Tanda-tanda kiamat sughra, manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk, seperti menghardik, melawan, dan tidak mematuhi perintah orang tua. Dan yang ketiga, zina mulai merajalela dan dilegalkan. Yang keempat, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Yang kelima, manusia kembali menyembah selain Allah. Yang keenam, banyak ahli Quran tetapi kelakuannya fasik, yaitu hanya buat bacaan tanpa dipahami dan diamalkan oleh pembacanya. Tanda-tanda kiamat kubro, matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya asap atau ad-dukhon, munculnya hewan dari perut bumi. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Hari kiamat dimulai ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka matilah seluruh makhluk yang bernyawa tanpa ada suatu pun yang selamat. Kemudian lalu Allah SWT membangkitkan seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir di bumi. Pada hari ini terkenal dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Kemudian setelah dibangkitkan dari alam kubur, tibalah di hari yang dinamakan Yaumul Mahsyar. Manusia akan digiring ke padang mahsyar. Di sanalah seluruh umat manusia berkumpul. Setiap manusia akan mendapatkan catatan amal ibadah selama hidup di dunia. Semua perbuatan mereka akan dihisab. Pada saat inilah disebut sebagai Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Kemudian semua amal itu kemudian ditimbang, manakah yang lebih banyak di antara keduanya. Pada hari ini disebut sebagai Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal. Selanjutnya manusia akan meniti jalan yang terbuat dari selai rambut yang sebelumnya dibagi menjadi 7 helai. Jalan ini dinamakan Sirat. Kemudian surga dan neraka. Dan tibalah manusia pada tujuan akhirnya, yakni kehidupan akhirat. Amal kebaikan akan mengantarkannya ke surga dan perbuatan buruk akan membawanya menuju neraka
sebagai balasan atas perbuatan mereka sewaktu di dunia. Perilaku iman kepada hari akhir, memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha menghindari perbuatan buruk. Yang kedua, gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala serta memberantas sifat kikir, tamak dan rakus. Yang ketiga, tidak tenggelam dalam arus bermegah-megahan serta tidak pula dengki dan iri hati terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Begitulah anak-anak yang sudah kalian cermati dan kalian amati video tentang kiamat atau hari kiamat yang wajib kita yakini bahwa hari kiamat itu memang akan datang pasti kapanpun, kita tidak tahu datangnya, namun kita harus meyakini. Oleh karena itulah, dengan yakin akan adanya hari akhir atau hari kiamat, maka tentunya yang diharapkan adalah perilaku kita dari hari ke hari harus semakin baik. Ibadah kita dari hari ke hari semakin meningkat. Nah, untuk itulah mudah-mudahan setelah kita mencermati tayangan tadi, kehidupan kita di dunia ini harus kita jalani secara hati-hati supaya hidup kita di dunia beruntung dan di akhirat juga beruntung, tentunya dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah pertemuan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kalian juga bisa mengamalkan perintah-perintah Allah untuk menghadapi hari akhir nanti. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.